Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Hari ketiga, sekali lagi, adalah pelajaran yang mulia Red Soul. Gu Bei, Nili, dan Lu Piao duduk bersama. Gu Bei diam-diam memberikan cincin roh iblis interspatial kepada Nili dan berbisik di telinganya, "Nili, bawahanku telah menangkap 60.000 roh iblis." Bagus. Terima kasih banyak. Ini 600 batu spiritual. Nili memberikan tas untuk Gu Bei. Gu Bei mengerutkan alisnya sebentar, lalu bertanya dengan nada tidak senang, "Apa yang kamu lakukan?" Dia tidak membantu Nili untuk hadiah. Lebih jauh lagi, roh-roh iblis biasa itu tidak terlalu berharga. Ini hanya bantuan kecil di antara teman-teman. Dengan memberinya uang, Nili tidak memperlakukannya seperti seorang teman. Nili menepuk bahu Gu Bei dan tersenyum. "Aku ingin kamu membantuku mendapatkan beberapa roh iblis dengan garis keturunan naga. Tingkat pertumbuhan biasa baik-baik saja." Mendengar kata-kata Nili, alis Gu Bei mengendur saat dia langsung setuju. "Mudah, tidak masalah." Nili telah menghabiskan 200 batu spiritual pada malam sebelumnya. Kecepatan itu terlalu menakutkan. Untuk terus berkultivasi dengan lancar, dia harus memikirkan cara lain untuk mendapatkan lebih banyak batu spiritual. Hanya menjual roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat dewa masih jauh dari cukup, jadi Nili memutuskan untuk mengincar roh iblis dengan garis keturunan naga. Namun, dia membutuhkan Gu Bei untuk mendapatkan roh iblis secara diam-diam terlebih dahulu. Dia hanya bisa mulai menyempurnakan setelah dia menerima materi yang cukup. Dalam pelajaran ini, Yang Mulia Red Soul sedang berceramah tentang mengembangkan kemampuan tempur. Ia menjelaskan secara sederhana karena hampir semua siswa mendengarkan dengan penuh perhatian. Nili, sebaliknya, sedang memikirkan hal lain. Semua orang di kelas telah mendengar tentang insiden baru-baru ini melalui gosip selentingan. Nili tidak diragukan lagi menjadi orang yang paling luar biasa di dalam kelas. Namun, karena Nili telah mengalahkan Long Yuyin, tidak ada orang lain yang berani memprovokasi dia. Selanjutnya, Nili juga menjadi fokus untuk semua gadis. Long Yuyin diam-diam duduk di sudut, menonton Nili. Dia tahu bahwa dia tidak cocok dengan Nili, karena dia telah dikalahkan secara menyeluruh terakhir kali. Namun, dia tidak bisa memanggil sedikit pun kebencian untuknya. Sebaliknya, itu adalah rasa ingin tahu yang kuat dan keinginan untuk menantangnya. Dia ingin tahu bagaimana Nili berkultivasi. Pria itu dipenuhi dengan segala macam misteri. Dia mengerti bahwa jika dia mengganggu Nili lagi, dia hanya akan berhasil membuatnya semakin membencinya. Satu-satunya cara dia bisa mendapatkan kualifikasi untuk berbicara dengannya adalah dengan menjadi lebih kuat. Sejak dia masih muda, Nili adalah satu-satunya orang seusianya yang telah mengalahkannya. Dia adalah satu-satunya di antara generasi mereka yang mendapatkan pengakuannya dalam hal kekuatan. Selain itu, tindakan Nili juga telah membuatnya untuk memeriksa kembali tindakan masa lalunya, dan memungkinkan dia untuk berubah dan tumbuh sebagai pribadi. Saat Yang Mulia Red Soul terus menjelaskan pelajaran, kelas menjadi sangat sunyi. Pikiran Nili melayang ke kejauhan. Dia belum melihat tuannya sejak pertemuan tak terduga di pekarangan jiwa suci itu. Mau tak mau dia bertanya-tanya apakah tuannya masih tinggal di lembah itu. Nili mengingat kenangan dari kehidupan sebelumnya dan dipenuhi dengan kerinduan terhadap gurunya. Dia sejenak menghibur pikiran untuk mengunjunginya di lembah itu, lalu membuat keputusan untuk melakukannya. Yang Mulia Red Soul tersenyum. Roh iblis adalah faktor terpenting dalam mengembangkan kemampuan bertarung. Sampai sekarang, roh iblis yang bergabung dengan kalian tidak begitu kuat. Hanya setelah Anda mencapai alam takdir surgawi, Anda akan dapat berintegrasi dengan roh iblis yang lebih baik, terutama yang memiliki garis keturunan naga. Sebagai jenius dengan akar spiritual surga, saya harap Anda akan berintegrasi dengan roh iblis keturunan naga dengan setidaknya tingkat pertumbuhan tingkat luar biasa. Itu juga akan sangat bermanfaat bagi perkembangan masa depanmu. Mendengar kata-kata Yang Mulia Red Soul, banyak murid dari alam yang lebih kecil menghela nafas. Roh iblis keturunan naga sudah sangat mahal. Satu dengan tingkat pertumbuhan biasa akan berharga 1 hingga 2 batu spiritual, tetapi satu dengan tingkat pertumbuhan yang baik akan berharga 70 hingga 80 batu spiritual.
Mereka dengan tingkat pertumbuhan yang sangat baik bahkan mungkin harga dalam ribuan. Umumnya, roh iblis tingkat luar biasa hanya dapat diperoleh untuk murid dengan latar belakang keluarga yang baik. Keluarga biasa juga tidak akan melakukannya, hanya mereka yang memiliki latar belakang dalam yang mampu. Dari mana siswa seperti mereka mendapatkan garis keturunan naga tingkat luar biasa? Dibandingkan dengan itu, akan jauh lebih pintar untuk mendapatkan roh iblis tingkat dewa biasa. Harga dari roh iblis tingkat dewa biasa kurang lebih sama dengan roh iblis keturunan naga tingkat baik, atau bahkan mungkin sedikit lebih tinggi. Namun, harganya sendiri tidak terlalu buruk, dan rasio kualitas harga masih cukup tinggi. Oleh karena itu, tingkat dewa biasa adalah penjual terbaik di antara murid biasa. Adapun roh iblis keturunan naga pertumbuhan tingkat dewa, itu sangat berharga. Bahkan 3 keluarga besar hanya memiliki beberapa ratus ahli yang terintegrasi dengan roh iblis keturunan naga tingkat dewa. Itu adalah kekuatan strategis. Pilar utama dari Sekte Bulu Ilahi. Dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak kematian di antara para ahli puncak dengan roh iblis keturunan naga tingkat dewa. Itu adalah bagian dari alasan mengapa Sekte Bulu Ilahi telah menurun. Namun, karena Sekte Bulu Ilahi pernah menjadi sekte yang kuat, ia masih memiliki dasar yang kuat. Selama sekte itu bisa menghasilkan ahli yang lebih kuat dengan roh iblis keturunan naga tingkat dewa, itu hanya masalah waktu sampai sekte itu kembali ke masa kejayaannya. Itulah mengapa pot iblis mimpi buruk Nili adalah harta yang benar-benar tak ternilai. Itu juga mengapa dia sangat berhati-hati setiap kali dia memurnikan roh iblis. Venerable Red Soul mengamati murid-murid yang bergumam dan tersenyum. Tentu saja, kamu hanya akan menemukan garis keturunan naga tingkat luar biasa dengan sangat beruntung. Jadi, jika Anda tidak dapat menemukan roh iblis tingkat luar biasa dengan garis keturunan naga, yang akan dilakukan adalah tingkat luar biasa. Anda harus menunggu sampai Anda mencapai alam takdir surgawi. Ketika saat itu tiba, Anda akan diizinkan ke dunia luar untuk berburu sendiri garis keturunan naga. Anda akan dapat meluangkan waktu dan mencari dengan hati-hati. Bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang keluarga, mencoba untuk mendapatkan roh iblis luar biasa atau tingkat dewa hampir tidak mungkin. Jin Yan melirik Nili dan senyum menghina keluar dari sudut mulutnya. Saat ini, bakat Nili lebih kuat dan melampaui miliknya, tapi jadi apa? Keluarga Jin Yan telah menyiapkan roh iblis keturunan naga tingkat luar biasa untuknya. Tunggu saja sampai dia mencapai alam takdir surgawi, lalu dia akan mulai berintegrasi dengannya. Adapun Nili, dia akan beruntung jika dia bisa menemukan keturunan naga tingkat luar biasa. Atau dia bahkan mungkin tidak bisa mencapai sebanyak itu. Itulah kesenjangan antara status sosial mereka. Bahkan jika Nili bergabung dengan sebuah keluarga, keluarga itu mungkin tidak bersedia memberikan Nili roh iblis luar biasa. Jika dia bergabung dengan sebuah keluarga, dia hanya akan menjadi anjing gembala. Akan selalu ada perbedaan mencolok antara dia dan anggota darah keluarga. Ini adalah kasus di semua sekte, bukan hanya Sekte Bulu Ilahi. Jenius dari alam yang lebih kecil biasanya dijinakkan oleh keluarga yang lebih besar dan berubah menjadi bawahan, selamanya pada belas kasihan keluarga masing-masing. Meskipun, tentu saja, ada beberapa jenius yang menakjubkan yang bisa membentuk nasib mereka sendiri. Namun, sepanjang sejarah, hanya ada beberapa orang seperti itu dan semuanya telah menjadi legenda yang jauh. Anggota darah keluarga menikmati kekayaan abadi dan perlindungan keluarga. Bahkan jika mereka melakukan kesalahan, selama hukumannya tidak seperti hukuman mati, mereka tetap akan keluar dengan baik. Ini jauh berbeda dari para jenius dari alam yang lebih kecil yang nasibnya sudah ditentukan oleh surga. Jika seorang jenius dunia yang lebih kecil akhirnya mati, tidak akan ada orang yang meratapi mereka. Ini adalah dunia reruntuhan drakonik, sebuah keluarga sekte yang telah berkembang ke puncak. Pada awalnya, para jenius dari alam yang lebih kecil semuanya percaya bahwa dunia adalah tempat yang adil, tapi cepat atau lambat, mereka semua akan dihaluskan. Mayoritas dari mereka akan bergabung dengan keluarga dan menukar kesetiaan mereka dengan manfaat lain. Karena Nili telah menunjukkan bakat yang mengejutkan, dia telah menarik perhatian banyak petinggi. Para petinggi ini pasti akan melakukan yang terbaik untuk melindungi hidup Nili, namun,
Sejauh yang mereka ketahui, siswa dengan bakat mengejutkan seperti itu benar-benar harus mengalami intimidasi, sehingga mereka tidak akan membiarkan kekuatan mereka mencapai kepala mereka. Itu juga akan membuat mereka lebih mudah dikendalikan di masa depan. Sudut mulut Jin Yan melengkung menjadi senyum dingin. Mereka yang datang dari alam yang lebih kecil semuanya ingin mendaki ke puncak, namun, mereka tidak menyadari bahwa terkadang, ada celah yang tidak dapat dijembatani. Dan Nili sama dengan mereka. Dia ingin melihat ketinggian apa yang akan dicapai Nili tanpa bergabung dengan keluarga. Selama pelajaran, Yang Mulia Red Soul menjelaskan banyak hal tentang roh iblis, serta pemahamannya sendiri tentang integrasi dengan mereka. Para siswa sangat diuntungkan dari ceramah tersebut. Tak lama, pelajaran pun selesai. Kembalilah dan perbaiki apa yang telah Anda pelajari. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang Anda tidak yakin, silakan tanyakan pada pelajaran berikutnya. Yang Mulia Red Soul dengan santai tersenyum. Kelas berakhir di sini. Nili berjalan keluar dengan Lu Piao dan Gu Bei di belakangnya. Gu Bei menatap Nili dan berkata, Nili, saya mendengar bahwa Anda menjual 1 ton roh iblis tingkat dewa. Betul sekali. Nili tahu bahwa Gu Bei pasti akan menanyakannya. Selanjutnya, Gu Bei yakin untuk menghubungkannya dengan permintaan Nili untuk roh iblis biasa. Gu Bei mungkin terlihat seperti playboy bodoh, tapi sebenarnya dia adalah pria yang sangat pintar. Gu Bei tertawa, jika kamu memiliki begitu banyak roh iblis tingkat dewa biasa, jangan biarkan air yang baik mengalir ke ladang orang lain satu. Beberapa sepupu saya memiliki beberapa pria yang memiliki lebih banyak pria di bawah mereka. Orang-orang itu telah mencari beberapa hal bagus untuk memenangkan hati orang-orang, dalam hal perekrutan. Selain kemungkinan lain, beberapa ratus roh iblis tingkat dewa akan bekerja dengan baik. Tentu saja, jika ada Dragon Blood Lineage dengan tingkat pertumbuhan excellent level atau lebih, itu akan lebih baik. Untuk harga, kami pasti tidak akan membayar lebih rendah dari Li Xingyun. Klan Gu sangat besar dan kekuatan mereka mencapai semua bagian dari Sekte Bulu Ilahi. Jadi wajar jika mereka membutuhkan banyak roh iblis tingkat dewa. Nili berkata, maafkan aku karena tidak begitu bijaksana. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa Gu Bei mungkin juga membutuhkan beberapa roh iblis tingkat dewa. Dia menatap Gu Bei dan melanjutkan, kamu tidak akan bertanya bagaimana aku mendapatkan roh iblis tingkat dewa itu. Gu Bei memberi Nili tatapan penuh arti dan mengedipkan mata. Itu rahasiamu. Hak apa yang harus saya ambil? Hanya Lu Piao yang tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Bahkan jika kamu bisa membayar begitu banyak roh iblis tingkat dewa, di mana kita bisa menemukannya? Lu Piao selalu jujur dan belak-belakan, dia bukan seseorang yang menyembunyikan pikirannya. Nili tidak akan membiarkan Lu Piao tahu tentang pot iblis mimpi buruk, jika Lu Piao membocorkannya secara tidak sengaja. Di sisi lain, Gu Bei mungkin sudah menebaknya. Namun, dia adalah pria yang cukup setia, dan Nili agak bersyukur untuk itu. Terima kasih. Setelah saya mendapatkan lebih banyak roh iblis tingkat dewa, saya akan memastikan untuk menemukan Anda di halaman Anda. Berbisnis dengan Gu Bei akan jauh lebih aman daripada berbisnis dengan orang lain. Namun, Nili berencana untuk menjual dalam jumlah besar yang bahkan Gu Bei tidak akan bisa mengambilnya. Oleh karena itu, dia juga harus menjaga hubungan dengan Li Xingyun. Nili kembali ke halamannya dan terus menyempurnakan roh iblis pertumbuhan tingkat dewa seperti orang gila. Setelah menyerap energi sisa dari roh iblis, tingkat keberhasilan pot iblis mimpi buruk tampaknya sedikit meningkat. Dari 60.000 roh iblis, Nili menghasilkan hampir 100 roh iblis tingkat dewa. Nili tiba di halaman Gu Bei sendirian dan menyerahkan roh iblis tingkat dewa kepadanya. Gu Bei akan membantu Nili menjualnya kepada sepupunya sebelum dia pergi untuk mendapatkan roh iblis keturunan naga untuknya. Nili keluar dari halaman Gu Bei, mengaktifkan bentuk kekosongan beberapa kali untuk menghindari mata yang mengintip, dan bergerak sesuai dengan ingatannya. Dia mengikuti jalan berliku yang membentang ke kejauhan, berjalan melewati sepetak hutan lebat, dan mencapai lembah yang tenang. Bunga persik bermekaran dengan subur, membuat pemandangan tampak seperti utopia. Itu persis sama dengan adegan dari ingatannya. Itu adalah lembah yang tenang dengan sungai kecil yang mengalir melaluinya. Adegan milik kehidupan sebelumnya muncul di benaknya.
Guru, Anda mengatakan kepada saya untuk mencapai keadaan, bajik seperti air, karena air tidak bersaing. Tapi bagaimana saya mencapai ini? Saya lahir di tempat bernama Kota Glory dan semua keluarga, teman, dan bahkan kekasih saya terbunuh. Haruskah saya pergi ke musuh saya dan memberitahu mereka untuk menjadi berbudi luhur seperti air? Saya hanya percaya pada mata ganti mata. Diberi kesempatan sekecil apapun, saya akan membunuh mereka semua. Gurunya hanya menatapnya dan tersenyum, murid keras kepala yang tidak bisa tercerahkan. Bukannya saya tidak bisa tercerahkan. Semua orang di Sekte Bulu Ilahi memandang Anda dengan jijik. Jika aku cukup kuat, aku akan membuat mereka semua berlutut di hadapanmu sebagai pembalasan. Apa yang salah dengan itu? Tuannya menatap ke langit yang tak berujung. Di dunia ini, perjuangan pahit selalu ada. Dalam sekejap, semuanya akan menjadi sejarah. Namun, air dapat mengalir tanpa henti, memelihara semua makhluk hidup. Bahkan sekarang, Nili masih tidak bisa memahami kata-kata gurunya. Bahkan dalam kehidupan ini, dia hanya mengikuti satu aturan, balas dendam, mata ganti mata. Bahkan setelah bahaya bagi Kota Glory telah diatasi, masih ada lebih banyak balas dendam yang belum dia cari. Raja Iblis dan Kaisar Sage masih belum mati. Selama musuhnya tidak dihilangkan, Nili tidak akan pernah bisa menemukan kedamaian. Tidak untuk sesaat, bahkan dalam tidurnya. Apakah dia seharusnya mengoreksi Raja Iblis dan Kaisar Sage dengan hati yang penuh belas kasihan? Sungguh pemikiran yang tidak masuk akal. Namun, tuannya benar-benar baik padanya. Nili terus berjalan sambil mengingat semuanya dari kehidupan sebelumnya. Matanya tidak bisa menahan air mata. Tuannya adalah orang yang lembut, seseorang yang paling dihormati Nili. Tapi seperti yang mereka katakan, orang baik finish terakhir, tuannya tidak hidup untuk waktu yang lama. Saat itu, ketika gurunya meninggal, satu-satunya hal yang ingin dilakukan Nili adalah membunuh semua orang di Sekte Bulu Ilahi. Tapi, dia tidak menentang keinginan tuannya. Dia tidak membantai Sekte Bulu Ilahi, sebagai gantinya, dia hanya menyebabkan keributan besar dan mengalahkan semua ahli dari Sekte Bulu Ilahi ke tanah. Meski begitu, tuannya tidak akan pernah hidup kembali. Tapi sekarang, dia kembali ke kehidupan baru ini. Segala sesuatu di depannya begitu akrab. Dia mempercepat langkahnya menuju gubuk jerami dan mengetuk pintu. Suara yang akrab dan menyenangkan terdengar, "Masuk." Nili melangkah masuk saat dia melihat tuannya duduk di tanah. Ekspresinya begitu tenang, tanpa riak sedikit pun. Dia memberikan perasaan halus, seolah-olah dia tidak benar-benar ada. Nili menatap gurunya dan merasakan sensasi ilusi dan tidak nyata, seolah-olah dia akan menghilang di detik berikutnya. Ying Yueru membuka matanya dan senyum tipis melintas di wajahnya. Dia berkata, "Jadi itu kamu. Silahkan duduk." Nili samar-samar merasakan bahwa Ying Yueru di hadapannya ini sama persis dengan kehidupan sebelumnya. Hatinya dipenuhi dengan kebingungan saat dia duduk di depannya. Mereka berdua bertukar pandang saat Nili mencoba mencari tahu dari mana harus memulai. Dia diam-diam tetap duduk sambil menatap tuannya. Dia puas hanya dengan ini. Mata jernih Ying Yueru menatap Nili dan dia tersenyum ringan. "Sekarang, aku akan memberitahumu beberapa hal. Jangan tanya saya mengapa atau bagaimana. Ada beberapa hal yang seharusnya tidak Anda ketahui. Bahkan jika Anda bertanya, saya tidak akan memberitahu Anda. Jika Anda perlu tahu, maka saya akan memberitahu Anda, bahkan jika Anda tidak bertanya." Nili tersenyum mendengar kata-kata Ying Yueru. "Lalu apa yang ingin Kakak Ying katakan padaku?" Nili teringat masa lalu lagi. Saat itu, ada beberapa kesempatan ketika dia memanggil tuannya, "Kakak." Dia berakhir dengan benjolan besar di kepalanya setiap kali. Ying Yueru tersenyum dan memukul kepalanya. "Murid yang tidak berbakti. Beraninya kau memanggilku, Kakak Ying. Kamu tidak menunjukkan rasa hormat yang pantas terhadap tuanmu." Namun, dia tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Nili tertegun sejenak dan menatap Ying Yueru dengan kaget. Kata-kata, murid yang tidak berbakti, mengirim ingatannya melayang kembali ke kehidupan sebelumnya. Nili merasakan dorongan kuat untuk menangis dari keakraban dan kedekatan. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah mengalami begitu banyak kesedihan. Pada akhirnya, dia ditinggalkan sendirian.
Hati yang telah tersiksa kini telah sedikit sembuh di bawah tatapan gurunya. Ying Yueru tersenyum. Anda merasa aneh bahwa saya mengetahui hal-hal ini. Ini adalah hasil dari teknik ramalan surga, yang memungkinkan saya untuk melihat melalui semua ilusi dan menghitung takdir. Namun, dalam menghitung semua ini, saya telah menghabiskan 50 tahun dari umur saya. Hati Nili sedih saat dia melihat Ying Yueru. Mengapa kamu menghabiskan 50 tahun hanya untuk menghitung ini? Anda bisa saja bertanya kepada saya dan saya akan memberitahu Anda semuanya. Ying Yueru mengungkapkan senyum yang indah. Itu tidak akan sejelas kecuali saya menghitungnya sendiri. Anda berada di dalam situasi. Melalui perhitungan saya melihatnya sebagai pihak ketiga. Suaranya halus dan damai saat dia melanjutkan, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Menurut perhitungan saya, Anda akan bersaing untuk posisi Master Sekte dari Sekte Bulu Ilahi. Tuannya memang seperti Dewa Abadi, telah melihat melalui ambisi di dalam hatinya. Sejak dia mencapai Sekte Bulu Ilahi, Nili mengincar posisi Master Sekte. Itulah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa tidak ada yang akan menyakiti tuannya lagi. Selain memperoleh sumber daya budidaya, Nili memiliki motif lain untuk menampilkan bakatnya yang mengejutkan. Dia tidak punya waktu untuk menunggu. Dia harus mulai merencanakan sekarang. Sejauh menyangkut orang lain, menjadi Master Sekte dari Sekte Bulu Ilahi sudah merupakan pencapaian terbesar seumur hidup. Namun, bagi Nili, itu hanya langkah pertama dari rencananya. Ying Yueru tersenyum ke arah Nili. Jika kamu ingin menjadi Master Sekte, aku punya rekomendasi untukmu. Dia bisa menjadi ajudan terhebatmu. Sebenarnya, hati Ying Yueru juga telah berubah. Sejak dia melakukan perhitungan itu, dia tiba-tiba menemukan dirinya dengan seorang murid yang sangat terhubung dengan kehidupan sebelumnya. Namun, dia masih termasuk dalam kehidupan ini, dan tidak bisa terbiasa dengan gagasan memiliki seorang murid. Dia menemukan pengalaman itu sangat mendalam. Siapa? Ying Yueru menatapnya dalam-dalam. Adik juniorku, Long Yuyin. Nili segera menolak. Siapapun kecuali dia. Setiap kali saya melihatnya, niat membunuh keluar dari hati saya. Ada alasan mengapa dia dan keluarga Dragon Seal memaksa kematianku di kehidupan sebelumnya. Di matanya, akulah yang membunuh tuannya. Dan itu adalah kebenaran, akulah yang membunuh tuan kita. Ying Yueru menatap ke kejauhan saat dia menghela nafas. Penyebab dan akibat dari dunia ini sangat dalam, saya tidak dapat menjelaskannya kepada Anda dalam waktu sesingkat itu. Anda membencinya, dia membenci saya, dan kebencian ini menjadi ikatan yang erat. Hanya Anda yang bisa membantunya menyelesaikan kebencian yang dia miliki untuk saya. Mendengar kata-kata Ying Yueru, Nili mengingat berbagai hal dari masa lalu dan akhirnya mulai mengerti mengapa Long Yuyin menginginkan kematian gurunya. Namun, menyuruhnya untuk meletakkan kebenciannya dalam waktu sesingkat itu masih tidak mungkin baginya. Bagaimanapun, dia secara pribadi menyaksikan kematian Ying Yueru dan secara pribadi telah melihat betapa sombongnya Long Yuyin. Dengan mentalitas seperti itu, hati Nili dipenuhi amarah setiap kali dia memikirkannya. Sekarang dia tahu, dia ingin meletakkannya, tetapi ada beberapa hal yang dia tidak bisa membantu. Jika kamu ingin dia menghilangkan kebenciannya padaku, kamu harus meletakkan kebencianmu padanya terlebih dahulu. Ying Yueru berkata sambil menatap Nili, ini adalah, berbudi luhur seperti air, yang saya bicarakan. Bahkan setelah mengalami dua kehidupan, kamu masih tidak mau melepaskannya. Nili masih ingin mengatakan sesuatu. Tetapi, suara Ying Yueru menenangkan seperti mata air saat menenangkan hati Nili. Saya tidak mengharapkan Anda untuk mencapai keadaan, berbudi luhur seperti air. Namun, Long Yuyin tidak bisa lagi mengancamku, jadi mengapa tidak membuang kebencianmu? Nili memikirkannya sedikit dan akhirnya mengangguk. Baik. Jadi ternyata Long Yuyin dan gurunya adalah sesama murid. Nili memikirkan hal-hal lagi. Gurunya sangat berpengetahuan dan bisa menghitung takdir, oleh karena itu, dia pasti punya alasan untuk memintanya melakukan ini. Baik dalam kehidupan sebelumnya dan saat ini, Nili memiliki keyakinan mutlak pada kata-kata gurunya. Ying Yueru tersenyum kecut. Teknik ramalan surga, menghabiskan sebagian dari umurku untuk setiap ramalan. Jika Anda ingin saya hidup lebih lama, jangan banyak bertanya.
Iya, pikiran Nili menjadi kosong saat dia menatap senyumnya. Dalam kehidupan mereka sebelumnya, Ying Yueru tidak banyak tersenyum. Tapi dia ingat bahwa Ying Yueru saat ini masih gadis berusia 16 atau 17 tahun. Tidak peduli seberapa menantang surga dia masih seorang gadis muda. Ying Yueru menatap Nili dan berkata, setelah kamu pergi dari sini, kamu tidak boleh kembali untuk sementara waktu. Anda telah menarik terlalu banyak perhatian dengan datang ke sini. Sejak dia melakukan ramalannya, dia tidak lagi tahu bagaimana harus bertindak di sekitar Nili. Bagaimanapun, dia masih gadis berusia 16 atau 17 tahun. Rasanya aneh tiba-tiba memiliki murid seperti Nili. Nili samar-samar curiga bahwa tuannya tahu lebih banyak daripada yang dia biarkan, namun, karena dia sudah mengatakan begitu banyak, dia tidak ingin bertanya lebih jauh. Dia merasa nyaman, sekarang dia telah melihat tuannya hidup dengan damai. Dalam hatinya, dia mengerti bahwa akan lebih baik jika dia datang ke sini sesedikit mungkin. Bagaimanapun, dia terjebak dalam pusaran air, akan lebih baik untuk tidak mengganggu kehidupan gurunya. Sebuah ekspresi ditentukan melintas mata Nili. Kalau begitu, tolong tunggu sampai aku menjadi master sekte dari sekte bulu ilahi. Hanya dengan menjadi master sekte, dia bisa melindungi masternya. Nili sedikit melengkungkan punggungnya, lalu berdiri dan pergi. Ying Yueru melihat siluet Nili saat hatinya mendesah pelan. Dia mungkin tidak akan bisa menunggu sampai Nili menjadi master sekte. Dia melihat dia menghilang melalui pintu masuk sebelum dia membuang muka. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.